Guys, China naik pitam, Indonesia pasang kuda-kuda guys. Ini macam bersilat sudah nih guys. Ayo kita semak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah menekan tombol-tombol merah itu, yaitu subscribe ini Tengkuruk Channel. Terima kasih banyak-banyak, selamat bergabung. Tapi kalau saya cakap begitu, begini kan guys, biasa tidak ada cincin, tidak best. Jadi saya pasang cincin dulu ya. Jadi selamat bergabung. Jadi ya, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya guys untuk anda semua, walau di mana juga anda berada. Saya rasa macam pelik pula saya punya ucapan ini hari, tapi tidak mengapa. Untuk kali ini guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel Tengkuruk Channel ini adalah channel berbentuk video reaction. Jadi kali ini saya akan react satu tajuk video menarik guys, yang saya sebut tadi itu pasang kuda-kuda. Dia punya tajuk adalah China naik pitam, Indonesia pasang kuda-kuda. Itu yang saya bikin tertarik. Dia punya tajuk nih guys. Macam mana tuh guys sampai Indonesia pasang kuda-kuda, China pula naik pitam. Jadi apapun ini berkaitan dengan alutsista rasanya. Tetapi sebelum saya react ini video, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Garuda Muda. Jadi guys, kepada anda yang menonton video ini, sama-sama kita support dia punya channel dengan memberi like, komen, dan juga subscribe ini Garuda Muda agar dia punya channel terus berkembang. Itu pun gratis guys, tekan butang merah tuh selesai masalah. Jadi guys, ayo kita semak video ini. Dan sebelum saya react, saya mau pakai ini dulu. Sebab kalau tidak pakai ini, dia masuk itu suara tuh guys, tidak berapa clear lah. Jadi mari guys kita tengok macam mana dia punya cerita ini sampai Indonesia pasang kuda-kuda guys. Jom kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Wah, ini kapal induk. Ini kapal induk. Saya sejak reaction nih guys tahu sudah kapal induk. Apa ini, Corvette, apa lagi? Banyak lagi lah. Terlupa sudah. Jadi apa yang menarik di sini nih? Apa yang membuat China naik pitam nih? Ini mesti dia pergi kacau-kacau di Natuna lah nih mungkin. Garuda Muda ya. Oke. Halo Sobat GM. Halo. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Ani yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. Oke. So pastikan kalian tetap stay tune terus di channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, Garuda Muda. serta aktifkan notifikasinya. Kalau boleh saya like banyak kali, kasih subscribe banyak kali, saya tekan. Tapi satu kali saja boleh. Dari Garuda. Oke. Kita dengar dulu apa ceritanya nih. Ini kapal selam nih. China meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negara milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa jalan keluar. Hal ini disampaikan oleh 4 orang yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters. Tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah dilaporkan telah meningkatkan ketegangan kedua negara atas sumber daya alam di wilayah yang secara global dianggap strategis dan penting secara ekonomi tersebut. Inilah yang bikin membuat saya rasa confused nih guys. Saya jadi bingung tahu. Kenapa? Kawasan Natuna itu kan kawasan milik Indonesia. Dan kenapa China dia pergi suruh hentikan pengeboran minyak. Sedangkan kalau ikut peraturan Undang-Undang Laut Dunia, 200 batu nautika daripada persisiran pantai itu ke depan, itu tuh namanya kawasan ekonomi eksklusif ya. Jadi sebarang bentuk penggalian itu adalah eksklusif untuk negara tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Tadi kalian sudah dengar, disuruh hentikan. Jadi guys, apa pandangan kalian guys? Nanti korang baku hantam di bawah ya. Kita dengar lagi apa dia punya info selanjutnya. Jom.
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters bahwa ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dengan jelas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Dengar tuh. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Betul. Kata Farhan kepada Reuters. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat privat dan isinya tidak dapat dibagikan dan menolak berkomentar lebih lanjut. Kedutaan Besar Cina di Jakarta tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. Selain Muhammad Farhan, 3 orang lainnya yang mengaku juga telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat dari China. 2 orang diantaranya mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran. Sampai 2 kali dibuat, guys. Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik kedaulatan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Cina keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan. Kalau tengok daripada peta tuh guys, dia buat masuk lagi dalam macam tuh kan. Dia macam lingkungan begitu. Sedangkan kalau di kawasan yang tadi itu, kalau kita tengok ya, yang ini. Yang ini, tengok di sini nih. Ini nih, kalau tengok lapis-lapis sudah nih garisan apa nih? Zon ekonomi eksklusif 200 batu nautika ke depan. Jadi di sini banyak bertindis nih guys. Jadi tapi kalau China nih guys, tengok nih. Besarnya kawasannya dia klaim nih guys, besar. Sungguh besar. Kalau tidak silap termasuk lagi ada pulau di Filipina guys. Sampai diorang membuat ini apa? Ini lapangan terbang ataupun kamp tentera di kawasan kepulauan di Filipina tuh. Itu yang saya dapat info lah guys. Ayo kita lanjut lagi sedikit. Utara. Cina keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U. Tapi batasan ini tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016. Surat tersebut sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak kami di bawah hukum laut, kata Farhan kepada Reuters. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya guys, mitra dagang nih apa maksudnya guys? Nanti kamu komen di bawah ya, mitra dagang. Saya tidak berapa paham tuh guys. Nanti saya cari juga. Tapi kalau kalian yang mendengar nih, nanti kalian pergi komen di bawah ya, supaya saya tahu. Jadi kita berkongsi-kongsi ya. Sekurang-kurangnya bolehlah saya belajar sedikit-sedikit ya bahasa-bahasa daripada Indonesia. Oke, sedikit lagi guys. Bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi. Para pemimpin Indonesia tetap berdiam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan 2 orang lainnya yang berbicara kepada Reuters. Oh, begitu. Oh, besar juga kapal perang. Nah, guys, jadi begitu rupanya ya. Cina naik pitam, Indonesia pasang kuda-kuda. Jadi kalau ditengok sebenarnya Indonesia ni banyak mengambil pendekatan secara diplomatik. Dia tidak berperang tetapi mengambil keputusan untuk berdamai ataupun secara mungkin berdialog begitu ataupun diplomatik lah yang senang kita faham. Dan patutlah saya tengok negara Indonesia ni daripada tahun lepas sejak saya mula reaction, saya nampak negara Indonesia dia sentiasa menambah kekuatan alutsistanya nih guys, sampailah baru-baru ni ada sampai baru Mei kah KF-21 kalau tidak silap yang di kerjasama dengan Indonesia dengan Korea Selatan tuh akan dibuat di negara Indonesia guys, sebanyak 48 buah tuh, dan 1 buah dia prototype sebenarnya dibuat di Indonesia, itu sebagai contoh lah. Jadi rasanya Indonesia walaupun dia tadi dicakap berdiam diri, tetapi dalam masa yang sama dia punya kedaulatan negara bukan senang-senang di ceroboh macam ni.
Tetapi dia ada juga super power punya negara yang seperti Rusia, Turki ya. Itu adalah negara-negara super power yang bersahabat dengan China, dan itu juga bersahabat dengan negara Indonesia. Jadi mungkin Indonesia menggunakan pendekatan secara diplomatik untuk mengatasi masalah yang timbul di kawasan Natuna ini. Jadi bila China menyuruh menghentikan pengeboran minyak di situ, saya rasa perkara ini tidak terhenti begitu saja. Sebab apa? Di Natuna itu juga ada Rusia perlombongan minyak di sana, kerjasama juga dengan Rusia. Jadi rasanya China hanya cakap tu mungkin sekadar untuk mencari isu agar mungkin ada dia mau lagi daripada Indonesia ni. Sebab kalau ikut di negara Indonesia ni banyak betul projek-projek ataupun pelaburan yang dimiliki oleh China bertempat di Indonesia. Masakan dia mau dia punya pelaburan tu bankrupt, mesti dia mau maju juga. Jadi kalau mau maju kena win-win situation ya. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga perairan Laut Natuna dan juga kawasan zon ekonomi eksklusif milik Indonesia itu tidak akan dikacau lagi lah ya. Kita doakan semoga semuanya selamat dan berjalan dengan lancar. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.